Shalom saudaraku, kita akan membahas tentang fungsi dari Roh Kudus yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai seorang penolong yang lain yang akan menyertai kita yang menjadi milik Kristus, tinggal di dalam kita selama-lamanya. Nah, saudaraku, sebetulnya bagaimana hubungan kita dengan pribadi Roh Kudus itu menentukan akan seberapa karya Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita. Nah, saudara, kita perlu memahami bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi. Ya, itu dulu ya. Kalau pribadi tentunya ya harus diberlakukan sebagai seorang pribadi. Kita menghormati, kita mengasihi, kita mengajak dia berbicara, kita bertanya, kita mendengar. Ya, kalau pribadi tentunya semakin kita mengembangkan akan hubungan pergaulan kita dengan pribadi tersebut, maka semakin akrablah seseorang dengan teman yang mana kita akan coba dekati. Nah, demikianlah hubungan kita dengan Roh Kudus, saudaraku ya. Seperti itu perumpamaannya. Masalahnya Roh Kudus tidak kelihatan, tapi dia ada. Ya, saudara, dia ada, dia nyata, dan yang perlu kita ingat, dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Roh Kudus adalah Roh Tuhan, Roh Allah. Ya, jadi hormat kita, takut kita, gentar kita, kasih kita kepada Roh Kudus itu harus dengan sebuah kesadaran bahwa dia bukan sekedar pengaruh atau kuasa, bukan. Tapi satu pribadi, dan pribadi itu adalah pribadi dari Allah Tritunggal sendiri. Nah, saudaraku, saya akan ngajak Anda untuk melihat firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan oleh Rasul Paulus, kalau saudara baca Roma, ya Roma itu masterpiece dari Rasul Paulus, pasal 6, 7, 8 itu berurutan, kemudian di pasal 8, ya kalau tiga pasal ini kita bagi, maka di pasal 8 itu Rasul Paulus bicara tentang hidup oleh roh. Jadi kalau kita ingin hidup oleh roh, bagaimana caranya itu ada di pasal 8 ini. Nah, di ayat yang ke-14, ya setelah ada pelajaran tentang bagaimana hidup oleh roh, ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Semua orang, saudara dan saya, kita semua, yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kata anak di sini dipakai kata huios yang banyak dimaknai sebagai anak yang sudah dewasa, huios, saudara. Kalau masih kecil, pakai istilah teknon. Ini huios. Nah, anak yang sudah dewasa itulah anak yang dipimpin Roh Kudus. Jadi kedewasaan rohani dari seorang percaya, seorang anak Tuhan, itu ditentukan seberapa jauh Roh Kudus memimpin. Jadi kedewasaan rohani itu bukan karena pengetahuannya yang banyak, adanya banyak pelayanan-pelayanan yang dia kerjakan, bukan. Tapi oleh seberapa jauh Roh Kudus itu memimpin hidupnya. Sebab di sini dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah putra Allah, anak Allah dewasa. Ya, kalau menerima Yesus, ya dalam Yohanes 1 ayat 12, seberapa banyak orang yang menerima dia, barang siapa menerima dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, itu anak-anak kecil. Teknon, ya saudaraku ya, ini huios. Nah, saudaraku, jadi kedewasaan rohani kita ditentukan oleh seberapa jauh Roh Kudus itu memimpin hidup kita.
Sehingga hidup oleh roh, dipimpin oleh roh harus menjadi pengejaran kita, harus menjadi kerinduan kita dalam hidup Kristen kita. Ada satu istilah lain, saudaraku, yang mana Rasul Paulus katakan di sini. Dalam kisah 20, ayat 22, ini menarik, saudara ya. Rasul Paulus katakan, yaitu dalam perpisahannya dengan para penatua di Efesus, dia berkata begini, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Jadi Paulus itu memberi nama atau menyebut dirinya itu sebagai tawanan roh. Nah, saudara, kalau orang itu menjadi tawanan, ya dia harus nurut kemana saja orang yang menawan dia itu membawa. Makanya dia katakan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada diriku di situ, karena aku tawanan Roh Kudus. Nah, ini istilah lain, saudara, dipimpin Roh Kudus, itu dalam kehidupan sehari-hari, tapi kalau mau pakai istilah ekstrim, kita ini sudah atau belum jadi tawanan roh. Tapi bukan tawanan yang dengan terpaksa, ya karena ditawan ya sudah mau apa, aku terpaksa harus nurut pada orang yang menawan aku. Tidak demikian, saudara. Tapi ini tawanan sukarela. Jadi untuk kita hidup oleh roh dan dipimpin oleh Roh Kudus, kita ini harus ada satu kata yaitu sukarela. Free will, free choice itu harus benar-benar kita serahkan kepada Roh Kudus untuk supaya dia memimpin kita kemana saja dia kehendaki. Saya kok ingat ya pada nubuatan Tuhan Yesus kepada muridnya yang bernama Simon Petrus, ini yang kontroversial saudaraku ya, Simon. Tuhan bilang begini di dalam Yohanes 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda ya, jadi belum dewasa, belum matang, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Ini Petrus, saudara, Simon Petrus. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, ini bisa jasmani tapi bisa juga makna rohani, engkau akan mengulurkan tanganmu. Jadi yang mengulurkan tangan itu adalah Petrus sendiri. Dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Nah, seperti itu tawanan roh. Ngulurkan tangan kepada Roh Kudus untuk diikat dan dibawa kemana Roh Kudus itu kehendaki. Ya, itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus tadi. Aku sebagai tawanan roh. Itu sukarela, ngulurkan tangannya itu sukarela. Karena dia sadar bahwa memang aku harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau aku ikat pinggangku sendiri, kemudian berjalan kemana aku kehendaki, nabrak-nabrak, udah capek nabrak-nabrak, salah melulu, sekarang aku mau sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dengan istilah sebagai tawanan roh tadi. Nah, saudaraku, ada satu ayat yang hari-hari ini terus mengiang di telinga saya, yaitu di dalam Galatia. Ini penting untuk kita renungkan, saudaraku, dan harus menjadi pedoman bagi doa kita setiap hari, saudara. Jadi setiap kali saudara bangun dan kemudian mau memasuki akan hari baru, mari kita berdoa seperti ini, saudaraku ya. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-18. Galatia 5:18. Nah, bunyi firman demikian. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Itu saja, saudara. Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, ini kan temanya memang kita merdeka dari hukum Taurat. Hukum Taurat berkuasa atas manusia yang di luar kasih karunia kan.
Hukum Taurat berkuasa atas orang yang di luar Kristus. Tapi di dalam Kristus kita tidak hidup di dalam hukum Taurat, di bawah naungan hukum Taurat. Tidak, bayang-bayang hukum Taurat sudah tidak lagi. Yang berlaku bagi orang di dalam Kristus adalah hukum roh. Yaitu ada di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2 ya saudaraku ya. Tetapi saya ingin tekankan di sini adalah memberi diri dipimpin oleh roh. Jadi kalau kita pagi berdoa, saudara, doanya gini. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, aku memberi diriku dipimpin oleh roh-Mu yang kudus. Biar sepanjang hari ini, aku boleh menjadi tawanan roh. Sukarela, karena aku tahu hanya pimpinan roh itu saja yang membuat aku dibenarkan, membuat aku hidup di dalam tepat persis seperti apa yang Tuhan mau. Di luar pimpinan roh, kita salah melulu. Ya, jadi doanya seperti itu, saudaraku. Nah, praktek ya, nanti mulai hari ini, besok, saudara bisa berdoa seperti itu. Luangkan waktu. Roh Kudus adalah teman, sahabat, penolong, parakletos yang Tuhan berikan untuk menyertai kita selama-lamanya dan dia tinggal di dalam kita. Nah, dengan kita menyerahkan diri, memberi diri dipimpin oleh dia, maka dia akan aktif bekerja dalam hidup kita. Memimpin kepada seluruh kebenaran, segenap kebenaran. Itulah Roh Kudus, saudaraku. Dan Roh Kudus juga maha kuasa, saudaraku. Kalau dia bekerja, saudara bisa mendoakan orang sakit, orang akan disembuhkan. Saudara bisa mengusir setan, setan akan lari terbirit-birit ketika Roh Kudus memenuhi dan menguasai saudara dan saya. Praktek, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.